Perusahaan jasa profesional PricewaterhouseCoopers ataupun PwC merilis survei dalam laporan berjudul The Long View, How Will the Global Economic Order Change by 2050? Dan tak tanggung-tanggung, ekonomi Indonesia diprediksi melesat dari peringkat ataupun juga masuk menjadi 5 besar peringkat dunia, mengalahkan negara maju seperti Jepang, Jerman, dan Inggris. Indonesia menuju raja ekonomi global. Saya ulas lebih lengkap untuk Anda pada sore hari ini. Kita lihat bersama bagaimana posisi Indonesia sesungguhnya. Kalau kita jadi raja, saya nggak kebayang, asik banget ya. Jadi kita salah satu yang punya bargaining position tinggi. Ini adalah para penggenggam ekonomi dunia versi PricewaterhouseCoopers. Dan kita lihat untuk PwC ini adalah posisi kita tahun 2016, kemudian ini adalah tahun 2050. Saya ajak Anda bersama langsung saja ke Indonesia. Indonesia pada tahun 2016 kita berada pada posisi ke-8. Apa saja sebenarnya dasar perhitungan ataupun juga pengukuran dari PwC ini? Hanya 2 saja. Yang pertama adalah PDB ataupun produk domestik bruto. Terakhir, rilis data BPS menunjukkan produk domestik bruto Indonesia sepanjang tahun 2016 itu berada di sekitar 12.000 triliun rupiah dan angka tersebut menjadi salah satu perhitungan utama. Selanjutnya adalah purchasing power parity. Jadi purchasing power parity itu dalam ekonomi itu digunakan untuk menghitung bagaimana sebuah mata uang bisa melakukan pembelian di dalam perdagangan internasional. Biasanya perdagangan internasional akan membelinya dalam dolar ya. Nah, jadi 2 orientasi perhitungan inilah kemampuan rupiah untuk membeli produk-produk di dunia internasional, kemudian juga kemampuan produk domestik bruto. Itulah yang menjadi perhitungan sehingga posisi Indonesia dengan 2 barometer tadi berada pada posisi ke-8. Posisi pertama saat ini adalah Tiongkok dengan 2 indikator tadi. Posisi kedua Amerika Serikat, India ketiga, Jepang, Jerman, Rusia, dan Brasil. Tapi yang melegakan dan buat kita jadi GR adalah PwC menyebutkan bahwa kita akan masuk posisi keempat di tahun 2050. Anda lihat kita hanya 1 peringkat saja di bawah Amerika Serikat. Dan bila kita melihat karakteristik negara-negara ini, Tiongkok, India, Amerika Serikat, dan Indonesia adalah negara-negara dengan jumlah populasi besar ataupun terbesar di dunia. Jadi kita, saya, Anda, kita semua dengan 250 juta jiwa penduduk Indonesia lebih bahkan ya. Dan 2050 pasti juga akan makin bertambah. Dan jangan lupa ada bonus demografi segmen menengah. Jadi segmen menengah itu adalah segmen yang memiliki pendapatan, tingkat edukasi yang lebih baik, pendapatan lebih baik. Segmen menengah biasanya kita bilang. Itu loh yang suka nongkrong di ngopi-ngopi gitu, ada uangnya sih udah dipertimbangkan tapi lifestyle agak tinggi gitu ya. Biasanya itu beberapa ciri khas segmen menengah. Dan populasi itu ternyata menguntungkan. Kenapa? Karena orang akan belanja. Dengan orang belanja akan ada perputaran uang. Dan itu diperhitungkan menjadi salah satu faktor penentunya. Dan ternyata kita lebih baik dibandingkan Jepang misalnya. Kemudian kita lebih baik juga dibandingkan Jerman misalnya. Termasuk juga Inggris. Jadi negara-negara maju tersebut tampaknya akan mengalami stagnansi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mereka memang tampaknya sudah berada dalam level mature ataupun sudah sangat matang ya. Nah, negara kita ini kan sedang ingin berlomba nih, sedang tancap gas, sedang ingin memacu terus ekonomi kita. Itu sangat positif. 2050 Indonesia bisa berada pada posisi keempat sebagai penggenggam ataupun juga raja ekonomi dunia. Selanjutnya saya akan ke slide untuk menunjukkan pada Anda komparasi pendapatan tiap negara. Ini adalah beberapa negara yang kami ambil masih dari data PwC, kita lihat bersama. Tiongkok berada dengan 21,3 miliar dolar Amerika, jadi ini ada satuannya dalam miliar dolar Amerika. Kita lihat bersama. Dan kemudian Amerika Serikat kedua, India, kemudian Jepang, dan kemudian juga kita lihat ada beberapa negara lain. Dan untuk tahun 2050 ternyata Indonesia berada pada posisi keempat ya. Jadi setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat, Indonesia berada pada posisi keempat dengan nilai ataupun juga pendapatan negara atau biasa kita sebut dengan PDB ya. PDB Indonesia itu bernilai sekitar 10,5 miliar dolar Amerika. Besar. Dan itulah yang diperhitungkan menjadi salah satu potensi untuk menguasai di dunia pada tahun 2050. Selanjutnya kita lihat bersama apa sih syaratnya untuk kita bisa mencapai angka tersebut. Jadi proyeksi tadi akan berhenti hanya menjadi proyeksi kalau pemerintah kita yang sekarang ataupun siapapun nanti setelah 2019 ataupun setelah selanjutnya
menjadi orang nomor satu di Republik ini tidak bisa menjalankan beberapa poin yang disebutkan oleh PwC. Yang pertama adalah bank sentral harus kredibel dan independen dalam menentukan suku bunga acuan yang saat ini menggunakan BI 7 days reverse repo rate itu harus kredibel dan independen. Gubernur bank sentral tidak boleh terkontaminasi dengan kegiatan tokoh politik apapun. Dia harus bersih dan pure untuk membaca apa keputusan yang harus dilakukan oleh bank sentral untuk menjaga, saat ini bank sentral itu adalah menjaga nilai tukar rupiah dan inflasi. Jadi instrumen-instrumen apa yang akan dilakukan untuk menjaga kondisi makroekonomi Indonesia. Dan hal tersebut menjadi syarat pertama. Yang kedua adalah perlindungan hak intelektual. Kita, Indonesia, terkenal sebagai negara yang sangat kreatif. Tapi kita suka alpa untuk mendaftarkan hak intelektual kita ke lembaga yang memang sudah mencatatkan hal tersebut. Batik misalnya sudah kita ciptakan. Saat ini kita sedang berusaha untuk tenun ya. Jadi tenun itu tampaknya akan menjadi salah satu juga warisan yang sama halnya seperti batik ya. Tenun itu ternyata berbeda ya. Dan hal-hal seperti ini harus diperjuangkan oleh negara kita. Kenapa? Karena ini menjadi salah satu juga barometer kemampuan kita untuk mempertahankan nilai-nilai ekonomi produk Indonesia. Selanjutnya adalah regulasi lingkungan hidup yang harus efektif. Kemudian kita lihat rezim pajaknya juga harus efisien dan adil. Jadi nggak boleh apa-apa dipajakin tanpa ada alasan yang jelas. Atau apa-apa digampangin pajaknya, itu juga nggak boleh. Selanjutnya adalah kepercayaan pasar yang tinggi harus tetap terjaga tentunya dengan menjaga fundamental ekonomi Indonesia. Selanjutnya, selain kita berada pada posisi yang baik ya, proyeksinya kita posisi keempat tahun 2050, ekonomi terbesar di dunia, tapi ternyata kita memiliki salah satu PR yaitu kesenjangan sosial. Beberapa hari terakhir kita suka mendengar Presiden Jokowi ingin sebuah pembangunan ekonomi berkeadilan yang merata ya. Itu kata-kata kuncinya. Mengapa? Karena memang sulit banget gitu. Untuk negara besar seperti kita dengan bentuk wilayah yang tersebar negara perbatasan, wilayah perbatasan negara, kemudian juga kota-kota terpencil, itu tuh ternyata nggak mudah untuk membuat pemerataan ekonomi. Sulit memang. Dan kita lihat tahun 2015 misalnya, koefisien Gini kita ataupun kesenjangan sosial ya, saya pakai bahasa lebih sederhana, kesenjangan sosial ya. Jadi koefisien Gini itu memang teknisnya, tapi kesenjangan sosial adalah gap antara yang kaya dan yang miskin. Meskipun ekonomi kita maju, tapi ternyata kita lihat bersama di tahun 1980 misalnya, kita masih berada di hampir mendekati 0,4-an, tapi tahun 2015 kita naik menjadi hampir 0,5. Meskipun saat ini kita sudah mengalami penurunan ya, 0,4 menjadi 0,39. Itu sudah lebih baik. Artinya apa? Kalau dia ada berada di level 0,5, itu lebar sekali antara yang kaya dan yang miskin gitu loh. Yang kaya makin kaya, yang miskin ya makin gitu aja deh gitu. Harusnya enggak. Pertumbuhan ekonomi 5% misalnya, secara kualitas harus dirasakan tidak hanya untuk para orang kaya yang bisnisnya makin dapat cuan, tapi juga harus dirasakan oleh masyarakat yang saat ini misalnya ingin sekolahin anaknya, ingin mendapatkan bantuan kesehatan gitu. Jadi itu harus diputar oleh pemerintah. Pemerintah harus punya sebuah kebijakan sehingga semua itu paling tidak relatif merata. Tidak seperti saat ini. Untuk itu tidak ada yang tidak mungkin Indonesia menjadi raja ekonomi dunia keempat terbesar di tahun 2050.